Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pekan ini kita sudah masuk untuk ujian tengah semester. Jadi semangat belajar dan mengulang pelajaran nih ya. Dan jangan lupa diperbanyak lagi baca tilawah Al-Qur'annya sehingga akan lebih lancar nanti ketika tes lisannya. Oke, sebelum kita talaki, kakak akan sampaikan sedikit mengenai surat Al-Ma'un. Nah, karena surat Al-Ma'un ini akan diujikan di UTS, jadi insya Allah kakak akan sampaikan talaki surat Al-Ma'un dan isi dari surat Al-Ma'un itu. Al-Ma'un artinya adalah barang-barang yang berguna, terdiri dari 7 ayat dan termasuk ke dalam golongan surat-surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Diturunkan sesudah surat At-Takasur, dan kata Al-Ma'un yang artinya barang-barang berguna itu ada di Quran, ada di surat Al-Ma'un sendiri di ayat 7. Al-Ma'un itu apa sih isinya? Jadi pokok-pokok isinya adalah tentang sifat manusia yang dipandang sebagai orang yang mendustakan agama. Ini diancamkan untuk orang-orang yang melakukan sholat dengan lalai dan riya. Jadi kita harus ingat dan selalu berusaha untuk tidak lalai. Nah, itu contohnya seperti apa sih? Misalnya ketika waktunya sholat, azan sudah berkumandang, kita masih menunda untuk sholat, padahal kita bisa langsung untuk sholat. Nah, itu juga contoh dari melalaikan sholat. Atau bisa juga ketika kita sholat, kita tidak berusaha untuk fokus untuk membaca bacaan sholat dan melakukan gerakan-gerakan sholat dengan baik dan benar. Nah, ketika kita sudah seperti itu, misal kita buru-buru sholatnya atau tidak membaca dan tidak melakukan gerakan dengan baik, nah itu juga salah satu contoh melalaikan sholat. Dan satu lagi, bukan hanya lalai tapi juga riya. Berarti riya itu tidak melaksanakan ibadah, contohnya sholat dengan memohon ridha Allah gitu, bukan karena Allah. Misalnya ketika kita sholat, kita ingin dipuji atau kita melakukannya karena terpaksa, karena disuruh sama orang tua gitu. Nah, itu juga harus kita usahakan untuk kita belajar melakukan sholat karena kemauan kita sendiri, karena kita merasa bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia-Nya yang begitu banyak. Nah, sebenarnya sholat itu adalah salah satu wujud syukur kita kepada Allah, karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Jadi harus kita sama-sama belajar untuk memperbaiki sholat kita ya. Baik, selanjut kita akan kakak akan menyampaikan contoh talaki surat Al-Ma'un. Dimulai dari isti'adzah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Di ayat 1, hati-hati ketika membaca panjang pendeknya dan juga di akhir-akhirnya. Jadi meskipun di akhir nun ini bidin, tetap terdengar bacaan nunnya. Di akhir-akhirnya di seluruh ayatnya juga harus diperhatikan ya. Ara'aital ladzi. Nah, di sini lamnya jangan sampai memantul. Karena lam bukan, dan ini juga di sini juga bukan sukun ya. Jadi lam ini sering nih terdengar memantul. Jadi harus hati-hati. Ujung lidahnya harus dipastikan menempel pada langit-langit supaya tidak memantul. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Di ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yad'ul, sini ada ain bertanda tasydid ya. Yadu' dimasukkan. Yad'ul dimasukkan tapi dialirkan. Jadi jangan dihentak, jangan diadu'ul, tapi yad'ul yatim.
yadu'ul yatim. Ya, ujungnya al yatim, bibirnya dirapatkan tapi tidak terlalu rapat, ditempelkan aja, dipertemukan antara bibir atas dan bibir bawah. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Di ayat yang ketiga, di sini ada kata wala yahuddu. Nah, do itu bagian si lidah kita, baik itu kanan atau kiri atau kedua-duanya, ditempelkan ke gigi geraham bagian atas. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, di kata al miskin, sinnya harus dialirkan sehingga nafasnya keluar akan terasa ketika kita taruh tangan kita di depan mulut. Miskin, akan ada aliran angin atau nafas yang keluar dari mulut kita. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Hati-hati di sini juga jangan sampai lam-lamnya memantul ya. Fawailul lil musallin. Jadi tetapkan ujung lidahnya ketika baca lam di langit-langit. Fawailul lil musallin. Lil musallin, so ujung lidah kita diarahkan ke gigi bagian bawah yang depan ya. Fawailul lil musallin, maka lidahnya naik, so musallin ya. Yang kelima, alladzina hum al-so. Alladzina hum, dikata al-salatihim, situ ada nun sukun bertemu dengan so. Al-salatihim. Alladzina hum di sini ada dengung ya. Nun sukun bertemu dengan so ini termasuk ke dalam huruf ikhfa. Jadi kalau nun sukun bertemu dengan so, ditahan dulu selama 3 harokat dan diarahkan kepada makhraj huruf so. Tadi ya sama ya, huruf so itu di ujung lidah kita diarahkan ke gigi bagian bawah, bagian depan. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an alladzina hum an salatihim sahun. Oke, di ayat yang ke-6, alladzina hum yura'un. Di sini ada yura'un, ada ro dengan alif di depannya dan dia ada tanda bendera, tanda mat yang bentuknya seperti bendera, dan di depan alif ada huruf hamzah. Jadi ingat ya, huruf yang dibaca panjang 4 harokat tandanya adalah ada tanda mat yang seperti bendera dan di depannya adalah huruf hamzah. Jadi ingat, yang dibaca 4 harokat itu cuman tanda bendera kalau bertemu dengan hamzah aja. Kalau yang sukun dan tasyid itu 6 gitu ya, yang bertemu dengan hamzah 4. Alladzina hum yura'un. Oke, di ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Di sini hati-hati ketika membaca ain dhamahnya. Wa yamna'unal ma'un, benar-benar dirasakan keluar dari tenggorokan bagian tengah. Wa yamna'unal ma'un. Kita baca dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat,
yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya dan orang-orang yang berbuat riya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih, semoga Allah mudahkan selalu dalam baca Al-Quran. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.